Setelah adik-adik perempuan mengetahui bahwa kamu tidak memiliki hubungan darah, 5 kembar perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi kakak yang gila semua. Adik nomor 1 dengan cepat menarikmu masuk ke dalam kamar, tertawa dan ingin bermain duo denganmu untuk naik peringkat. Adik nomor 2 dengan diam-diam menaburkan sedikit bubuk misterius ke dalam gelas airmu. Senyum aneh tergantung di sudut bibirnya. Adik nomor 3 di tengah malam menatap lukisan sketsamu, menggerakkan tubuhnya, bernyanyi dengan nada aneh di mulutnya. Gambar itu benar-benar menyakitkan mata. Adik nomor 4 memeluk bantal yang lembut, dengan tatapan memikat mendekat. Dengan manja bertanya, "Kakak, apakah kamu mau istri atau tidak?" Keesokan paginya pukul 6.30. Kamu pergi membangunkan mereka. Pertama ke kamar mandi adik nomor 1. Mengetuk pintu berulang kali tapi tidak ada respon. Kamu pun langsung mendorong pintu masuk. Begitu masuk, di depan saya penuh dengan pakaian luar dan dalam yang berantakan. Tas bermerek dan kosmetik. Ini sebenarnya sarang anjing atau kamar tidur cewek. Kemarin baru saja aku rapikan untukmu. Hari ini kamarmu sudah berantakan lagi seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara lembut dari tempat tidur. Jelas belum bangun sepenuhnya. "Kakak, sekarang jam berapa? Sabun mandi sudah pukul 6.30. Cepat bangun." Aku benar-benar tak habis pikir. Gadis cantik di dunia yang kacau ini. Sungguh tidak tahu bagaimana bila wajah aslinya ini terungkap. Betapa terkejutnya para penggemarnya. Sabun mandi sudah mulai beriklan baju anak saat berumur 4 tahun. Kemudian membintangi banyak drama dan film populer. Dengan akting yang hebat memenangkan banyak penghargaan. Menjadi bintang cilik terkenal. Lebih dikenal media sebagai adik nasional. Mendengar kata-kata ini, sabun mandi masih malas bangun. Baru pukul 6.30. "Biar aku tidur 5 menit lagi ya, kakak baikku, tidur 5 menit lagi nanti terlambat." Kamu berkata sambil langsung maju untuk mendorong selimutnya. "Jangan dorong." Sabun mandi yang awalnya setengah sadar, seketika menjadi sedikit lebih sadar. Cepat-cepat meraih selimut. "Aku belum pakai baju." Tanpa sengaja kau melihat tulang selangkah halus yang terlihat di bawah leher panjang sabun mandi. Kulit putih halus dan bulat di pedesaan. Dan bagian utara yang sangat mencolok. Cepat menutup mulut dan batuk. Hai, aku lupa. Cepat pakai baju ya." Sabun mandi membalikkan mata. "Benci kamu. Pasti ini disengaja ya." Melihat itu kamu cepat-cepat membantah. 3 kali berturut-turut aku bukan aku tidak. Jangan asal bicara. Di mana tutup susuku pergi? "Kakak, tolong cari ya." Sabun mandi akhirnya berusaha bangun. Sama sekali tidak peduli aurat terlihat. Mencari di antara pakaian yang berantakan di tempat tidur dan lantai. Kamu langsung tampak tidak percaya. "Mengerti tidak? Gadis dewasa menghindari malapetaka ya? Cari sendiri saja. Cepat ganti seragam sekolah." Aku duluan pergi membangunkan adik kedua dan teman-temannya. Tapi saat kamu bersiap pergi, tidak sengaja menemukan seutas pita tipis di bawah kaki. Mengambilnya dan melihat bahwa pita itu terhubung dengan sabun mandi rendah hitam pekat. Melihat kejadian ini, tidak sama sekali malu. Sebaliknya terkekeh manja, "Kakak, kamu membantuku menemukannya. Ini adalah model baru yang aku beli. Kamu pikir ini terlihat bagus?" "Aku tidak mau dengar lagi." Kata-kata ini membuat pipimu memerah. Langsung dilemparkan ke dia. Melarikan diri dengan malu. Sungguh tak percaya. Berani menggoda bahkan kakak kandung sendiri. Tidak benar. Hampir lupa bahwa dia bukan kakak kandung lagi. Datang ke kamar sabun mandi adik kedua. Kamu menghela napas panjang, menstabilkan perasaan, lalu mengetuk pintu. Tapi tetap tidak ada respon. Kamu hanya bisa mendorong pintu masuk. Yang terlihat adalah kamar yang rapi dan bersih. Di dinding dan meja penuh dengan sertifikat dan piala kompetisi menari serta sabun mandi yang sama. Mu Yuye sejak umur 4 tahun sudah dikirim ibunya, Fu Subao, ke kelas tari untuk belajar menari. Fokus pada tari klasik. Meraih banyak piala. Dipanggil sebagai Dewi Tari Klasik oleh banyak orang. Saat itu di dalam kamar hanya terlihat sosok anggun. Memakai headphone dan dengan bebas meregangkan tubuh di matras yoga. Sedang duduk melakukan gerakan split yang sulit. Namun detik berikutnya kamar itu terdengar teriakan keras. "Muge, siapa suruh kamu masuk tanpa mengetuk pintu?" Kamu langsung agak kehilangan kata-kata. "Aku sudah mengetuk. Kamu pakai headphone jadi tidak dengar, ya?" Tapi Mu Yuye sama sekali tidak mau mendengar penjelasan. Bangkit dan berteriak marah, "Suruh keluar."
sekaligus menendang dengan kaki terangkat tinggi ke arahmu. Dan kamu hampir terbentuk ingatan otot. Dengan gerakan menyamping kamu berhasil menghindar. Tidak ada pilihan lain. Semua ini hasil latihan pintar dan gigi bersama Mu Yuye dulu. Saudara perempuan kedua adalah musuh terbesarmu. Dulu waktu kecil sering bertengkar dan berkelahi. Jadi kamu sudah paham betul trik-triknya. Bisa menghadapi setiap serangan dengan lancar. Sudah cukup ribut? Belum. Jam berapa sekarang? Masih latihan yoga di sini. Tidak mau sekolah lagi. Sampo cair membuatmu terengah-engah kelelahan. Badan penuh keringat harum. Keluar dari sini sekarang. Dia langsung berubah jadi harimau betina dan menyerang. Menggunakan serangan curang dengan mencubit. Bahkan menggigit. Sakit, sakit, sakit. Kamu juga ketakutan. Dia segera kabur keluar kamar. Kamu menang kali ini. Tapi cepat ganti baju. Bersiaplah untuk pergi ke sekolah. Setelah keluar, kamu geleng kepala tak berdaya. Baru membangunkan dua adik perempuan. Tubuh dan jiwa sama-sama terluka. Selanjutnya, ada 3 orang yang datang ke depan kamar adik ketiga, Mu Sangrong. Kamu mengetuk pintu dengan keras tapi tidak ada respons. Kali ini kamu jadi lebih pintar. Pelan-pelan membuka pintu. Pertama mengintip situasi melalui celah pintu. Kamar penuh dengan kertas sketsa yang sudah menjadi bola-bola kertas. Di mana-mana ada berbagai komik dan figur. Tapi tempat tidur kosong melompong. Selimutnya juga tertata rapi. Akhirnya kamu melihat Mu Sangrong tertidur di meja belajar. Lampu meja masih menyala. Tak perlu menebak juga tahu. Pasti begadang lagi menggambar. Mu Sangrong yang berusia 4 tahun menunjukkan bakat menggambar yang luar biasa. Dikirim oleh ibu dan ayahnya ke kelas seni. Fokus pada sketsa dan cat air. Dipuji media sebagai gadis jenius. Manga artis Tang Chun, bangunlah. Kamu berjalan menghampirinya dan menepuk bahunya pelan. Memanggil kakak dengan suara pelan. Si Little. Baru perlahan membuka mata yang basah dan berkilau. Sepertinya begadang lagi menggambar semalam. Bukannya sudah bilang jangan begadang. Lihat lingkaran hitam di matamu semakin parah. Kamu mengingatkannya dengan suara tulus dan berat. Si Little mengangguk dengan patuh. Pipi kecilnya memerah. Jelas terlihat agak malu. Kamu tersenyum kecil. Menyentuh kepala kecil si Little. Berbalik dan meninggalkan kamarnya. Dibandingkan dengan adik kedua yang manja dan sulit diatur. Adik ketiga masih lebih penurut dan pengertian. Tapi dia juga gadis bermasalah. Waktu sudah berlalu 10 menit. Kamu harus mempercepat langkahmu. Melangkah ke depan dan mengetuk pintu kamar si Mei Mu Yukian. Selamat pagi, kakak. Kali ini mengetuk pintu akhirnya ada jawaban. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Seorang gadis ceria melompat keluar dari dalam. Mu Yukian sejak kecil menunjukkan bakat olahraga yang luar biasa. Mencari pelatih olahraga profesional untuk berlatih. Spesialisasi di atletik. Mengikuti berbagai olimpiade selalu menjadi yang terdepan dan juara pertama. Dijuluki Dewi Atletik. Mu Yukian hari ini sudah bangun sejak lama. Bahkan sudah berganti seragam sekolah. Ini membuatmu merasa lega. Akhirnya punya adik perempuan yang tidak merepotkan. Kamu melihat dia berkeringat deras. Wajahnya memerah. Sangat terkejut. Yukian, kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Karena aku bangun pagi dan lari di taman. Waktu baru berjalan 5 kilometer. Seandainya aku tahu, tidak akan pakai seragam sekolah. Sama sekali tidak tertarik. Mu Yukian menjelaskan dengan penuh keyakinan. Tidak heran dia murid olahraga. Energinya benar-benar luar biasa. Kamu tak bisa tidak mengeluh seragammu sudah basah kuyup. Cepat ganti dengan yang baru. Kalau tidak nanti bisa masuk angin. Tapi aku tidak punya seragam bersih lagi. Hanya tersisa 1 set ini. Mu Yukian mengedipkan mata besar dengan polos. Kalau begitu pinjam saja dari kakak-kakakmu. Kamu dengan putus asa menyarankan tapi mereka semua enggan meminjamkan. Katanya aku selalu membuat seragam mereka kotor karena keringat setelah berolahraga. Sehingga membuat seragam mereka kotor. Mu Yukian menggaruk kepala. Tersenyum agak canggung. Kamu seketika merasa tidak tahu harus berkata apa. Apakah kelima saudari ini hanya teman pura-pura? Saat krusial, tidak ada yang bisa diandalkan, sudahlah. Kalau kamu tidak keberatan, pakai seragam sekolahku saja. Kebetulan aku masih punya 1 set yang bersih. Mu Yukian langsung menunjukkan ekspresi kagum. Baik, baik. Aku memang suka pakai baju kakak. Kamu pergi saja ke kamarku ambil sendiri. Tersimpan di dalam lemari pakaian. Kamu juga tidak sempat pulang sendiri untuk mengambilnya.
Lagi pula kamu masih harus membangunkan Yomeimo. Yukian langsung berlari secepat lari 100 meter ke kamarmu. Sial, kamu tiba-tiba ingat Liu Huanshu yang dipinjam dari sahabatmu. Masih disembunyikan di dalam lemari. Seharusnya tidak akan ketahuan oleh Yukian yang ceroboh. Dengan pikiran beruntung, kamu buru-buru pergi ke kamar Yomeimu Yuyan. Dengan agak malas mengetuk pintu. Pintu kamar perlahan terbuka. Gadis yang muncul di depan mata. Badan kecil dan mungil. Tinggi hanya 1,5 meter. Memakai seragam sekolah yang longgar. Kepang kuda panjang bergoyang lembut mengikuti gerakan. Bro, gerakmu terlalu lambat. Cepat, sudah hampir terlambat. Akan tetap pergi ke sekolah atau tidak? Saat itu Mu Yuyan mengangkat kepala. Mulutnya menggigit sebuah permen lollipop. Bersuara kentang-kentang. Dengan serius menatapmu. Sama seperti kakak-kakaknya. Mu Yuyan sudah ditemukan bakat musik yang luar biasa oleh ibunya saat berumur 4 tahun. Dikirim ke kelas vokal untuk pelatihan sistematis. Sejak SD, dia sering mengikuti berbagai pertunjukan seni. Mendapatkan banyak penghargaan tanpa henti. Dikenal sebagai gadis jenius musik. Kamu malas mempermasalahkan dengan gadis kecil ini. Tapi tetap bisa mendengar suaranya saat berbicara agak tidak biasa. Yuyan, apa yang terjadi dengan tenggorokanmu? Suaranya terdengar agak aneh. Mu Yuyan dengan rasa bersalah memalingkan kepala. Bergegas berbisik. Tidak apa-apa. Hanya tenggorokan sedikit tidak nyaman saja. Jangan setiap hari selalu bangun pagi untuk latihan suara. Kadang-kadang juga harus memberi tenggorokan istirahat. Sebagai pelajar musik, harus lebih menjaga tenggorokan dengan baik. Kamu mengingatkan tepat waktu. Aku, tentu saja mengerti. Setelah Mu Yuyan ketahuan berbohong. Dengan marah dia menggigit permen lollipop di mulutnya sampai hancur. Menyandang tas sekolah lalu keluar dari kamar. Hampir bersamaan. Sampo, sabun mandi, Silitol dan Mu Yukian juga keluar dari kamar. 5 saudari kembar keluargamu akhirnya lengkap. 15 menit kemudian, kalian hampir semua masuk ke gerbang sekolah Jiangcheng nomor 1 dengan tepat waktu. Luar biasa. Tidak terlambat. Kembali ke kelas untuk membaca pagi, benar. Hari ini nilai ujian bulanan pertama akan diumumkan. Jangan lupa memberitahukan nilaimu padaku. Kamu mengingatkan sekali lagi. Lalu kembali ke kelas masing-masing. Nilai ujian bulanan. Mendengar kata-kata ini, wajah kelima saudara perempuan kembar itu menjadi layu seperti terong yang terkena embun beku. Alasannya sangat sederhana. Mereka memang sangat berbakat dalam bidang seni. Namun dalam pelajaran umum mereka semua sangat buruk. Setelah kembali ke kelas, nilai ujian bulanannya sudah dibagikan. Kamu masih dengan mantap duduk di posisi pertama. Tanpa ada keraguan. Sedangkan kelima saudara perempuan itu memegang lembar nilai masing-masing. Angka yang tertera sangat memprihatinkan. Kalau hasil ini sampai diketahui oleh kakak, mungkin dia akan marah sampai kena serangan jantung. Betul-betul seperti ungkapan, sebut saja nama Cao Cao. Cao Cao datang, begitu turun pelajaran. Kamu langsung menunggu di pintu belakang kelas mereka. Menyuruh mereka keluar dan cepat lari. Entah siapa yang berteriak. 5 saudari seolah ada ikatan batin langsung berlari dari pintu depan. Kamu langsung terpana di tempat. Kelihatannya nilai ujian bulan ini memang sangat memalukan. Berhenti. Kamu buru-buru mengejar. Para atlet olahraga Mu Yukian berlari paling cepat. Sementara adik ketiga, Mu Tangchun, malah tertinggal paling belakang. Tangchun masih berlari. Kamu dengan cepat mengejar adik ketiga yang paling lambat. Mu Tangchun. Kamu menarik punggungnya dengan keras. Tak disangka Mu Tangchun masih membawa momentum berlari. Lanjut melaju ke depan untuk beberapa langkah. Dan di punggungnya ada sebuah tali yang lentur. Begitu saja kamu menarik kontur panjangnya melewati pakaian. Aduh, Silitol berteriak kaget. Langsung terpaku di tempat. Kakak bodoh ini memegang di mana saja tidak bagus. Justru memegang tali yang licin sampai terlepas. Kamu juga sadar apa yang kamu pegang. Cepat melepaskan tangan. Tiba-tiba dengan suara, plak. Tali elastis itu tiba-tiba memantul kembali. Menamparkan punggung Silitol dengan keras. Suara itu bergema di koridor dengan sangat jelas. Melihat itu kamu pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Langsung melangkah cepat menghalangi jalur kabur Silitol. Dengan muka serius bertanya, Hei, mau kabur atau tidak? Serahkan laporan nilai. Saat itu Silitol seperti anak yang bersalah menunduk. Terpaksa mengulurkan laporan nilai dari kantong ke kamu. Kamu mengambil laporan nilai dan melihatnya.
Sejenak kehilangan kesadaran. Sialan. Total skor 298. Kecuali matematika. Mata pelajaran lain semua gagal. Kembalikan slip nilai yang menyedihkan ini ke si Little. Dahulu pegang slip nilai kamu dan kembali ke kelas. Nanti setelah pulang sekolah kita selesaikan masalah ini pelan-pelan. Setelah bicara, langsung berbalik mengejar 4 saudara perempuan lainnya. Tak lama kemudian, kamu menahan kembali pandangan menggoda di ujung lorong. Kemudian berkata lagi, "Jangan mendekat ya. Kalau tidak, aku akan teriak." Mu Yuyan terpojok di sudut. Walaupun kamu berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Cepat serahkan slip nilai itu. Sambil berkata, kamu langsung mulai menggeledah. Mengeluarkan semua makanan ringan dari saku Mu Yuyan. Akhirnya menemukan slip nilai yang sudah dikepal menjadi bola. Total skor 287. Mata pelajaran utama gagal semua. Ilmu sosial hampir lulus. Lebih banyak garis hitam di wajahmu. Awalnya kukira skor si Little sudah cukup rendah. Ternyata ada yang lebih buruk lagi. Sekali sergap dapatkan sabun mandi kakak kedua dan sabun cair kakak pertama. Sabun mandi kesal sampai menginjak-injak kaki. Sungguh, kalau tahu begini aku kabur masuk toilet wanita saja. Lepaskan aku. Mana ada orang terang-terangan seperti kamu mencari tubuh cewek, banci. Sabun cair. Marah sampai lompat-lompat. Akhirnya berhasil menemukan rapor yang disembunyikan. Sabun mandi total 276. Hanya lulus bahasa Inggris. Sabun cair total 265. Hanya lulus bahasa Mandarin. Skor kedua orang ini pecah rekor terendah. Kamu sungguh kelelahan. Saat ini sudah berlari sampai berkeringat deras. Terengah-engah. Tapi masih ada siswi olahraga si kembar keempat Mu Yukian yang belum tertangkap. Dia berlari lebih cepat dari kelinci. Benar-benar tidak bisa dikejar. Mu Yukian. Melihat keempat saudara perempuannya sudah tertangkap, tahu dirinya juga tidak bisa lari. Akhirnya dengan sukarela menyerahkan daftar nilai ke kamu. Kakak, maaf. Ini adalah daftar nilai saya. Tapi kamu hanya melihat sekilas saja sudah benar-benar kecewa. Nilai total 254. Semua mata pelajaran gagal. Terakhir di antara 5 saudari kembar. Bel pulang sekolah akhirnya berbunyi. Hari pembelajaran sudah selesai. Kamu mengumpulkan mereka di perpustakaan. Wajah serius, semua sudah lengkap kan? Dilihat dari hasil ujian bulanan kalian kali ini. Mulai hari ini, saya akan memberikan pelatihan intensif mata pelajaran budaya kepada kalian. Sekarang kurang dari setahun menuju ujian masuk perguruan tinggi bulan Juni tahun depan. Kalau tidak segera meningkatkan nilai mata pelajaran budaya, nanti kalian hanya bisa masuk ke jenjang diploma. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Kamu memeluk tanganmu. Peringatan dengan penuh perhatian dan tulus. Kelima saudari kembar langsung merasa bersalah dan menundukkan kepala. Mulai sekarang setiap pulang sekolah, saya akan secara bergiliran memberikan bimbingan 1 lawan 1 kepada kalian. Misalnya Senin malam bimbingan kepada Yulu. Selasa malam bimbingan kepada Yuye. Rabu malam bimbingan kepada Tang Chun. Dan seterusnya. Bahkan di akhir pekan pun tidak boleh santai. Saya akan mengadakan tes berdasarkan kondisi belajar minggu ini. Kalau tes tidak lulus, konsekuensinya sangat serius. Mendengar kata-kata ini, 5 saudari Mu Jiang semua pusing kepala. Bimbingan 1 lawan 1, kuis mingguan. Ini masih membiarkan orang hidupkah? Jika kalian ada keberatan, silakan sampaikan. Tapi aku akan memberitahu ayah tentang nilai dia dengan jujur. Lalu biarkan ayah memotong uang jajan dia. Kamu terus beri peringatan. Setelah kata-kata itu keluar. Sampai di rumah. Baru selesai makan. 5 saudari segera melepas kendali diri mereka. Berlarian ke lantai 2. Menyelinap kembali ke kamar masing-masing untuk belajar. Itu tidak mungkin. Semua berdiri di tempat. Kamu segera berteriak dengan keras. Membuat mereka berhenti mendadak. Tidak diizinkan ke kamar. Belajar di ruang tamu. Selesaikan dulu semua pekerjaan rumah pelajaran hari ini. Selesaikan menulis, serahkan padaku untuk diperiksa. Kalau belum selesai, tidak boleh kembali ke kamar. Dengan cepat 1 jam berlalu. Kamu asal membolak-balik pekerjaan rumah mereka. Tekanan darah langsung naik drastis. Kalimat pertama soal adalah di tepi jalan kuno paviliun panjang, jawab. Kalimat berikutnya malah di jalan burung camar putih. Jangan marah pada langit yang cerah. Jangan marah pada adik perempuan sendiri. Aku yang menyayangimu.
Dalam hati diam-diam menghibur diri sendiri, lalu menghela napas. Istirahat dulu 10 menit, lalu kembali ke kamar untuk belajar sendiri. Perbaiki kesalahan soal pekerjaan rumah. Hari ini aku mulai dari Yulu untuk bimbingan 1 lawan 1. 5 saudari langsung merasa lega seperti mendapatkan ampunan besar. Saling bergegas kembali ke kamar masing-masing, waktu istirahat pun tiba. Kamu datang ke kamar Bupati mandian para orang tua. Mengetuk pintu kamar. Pintu kamar dengan cepat terbuka. Sabun mandi. Memberikan senyuman manis padamu. Kakak, masuklah. Aku harus merepotkanmu untuk membereskan ini. Aku benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, malu-malu menjulurkan lidah. Baiklah. Ini adalah kali terakhir. Kalau lain kali kamu melakukan ini lagi, aku tidak peduli lagi. Apalagi kamu sudah sebesar ini. Nanti harus belajar membereskan kamar sendiri. Kalau tidak, siapa pria yang berani menikah denganmu? Kamu tampak sangat tidak berdaya. Tidak bisa menahan diri untuk mengeluh tentang sabun mandi. Setelah mendengar itu, dengan wajah sinis berkata, aku tidak tertarik dengan pria di luar sana. Kakak masih ada aku, kan? Kalau terpaksa nanti kamu menikahi aku, bagaimana? Mendengar kata-kata ini, tanganmu yang membawa tutup susu itu ternyata tanpa sadar gemetar sebentar. Tapi detik berikutnya, pokoknya ayah juga sudah bilang, kita bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, sama sekali boleh menikah. Dengan begitu, di masa depan Nirya, Mitsui, dan mereka selain memanggilku kakak perempuan, juga bisa memanggilku kakak ipar. Cuiyi kelopak matanya bergetar sedikit. Matanya menatap penuh arti. Melihat Chu Jiuchuan yang sangat dekat di hadapannya. Lalu menunjukkan senyum licik seperti iblis kecil. Chu Jiuchuan ini benar-benar keterlaluan. Ibunya membuka pintu untuk keterlaluan ini. Sangat keterlaluan sampai parah. Aku menganggapmu sebagai adik perempuan. Tapi kamu malah ingin menikah denganku. Menjadi kakak ipar adik-adik itu. Haha, kak. Aku cuma goda kamu. Kamu gak bakal serius kan? Melihat ekspresi aneh dan terkejut Chu Jiuchuan, Cuiyi langsung tertawa manja penuh getaran. Seru kan? Sepertinya kamu gatal lagi nih. Sudut bibir Chu Jiuchuan sedikit berkerut. Kamu kira kakakmu ini gak ada amarahnya ya? Dia langsung mengeluarkan penggaris kayu yang selalu dibawanya. Penggaris ini adalah peninggalan Mama Ling Xiang. Dulu waktu kecil, Chu Jiuchuan dan 5 saudari Chu sering kena pukul pakai ini. Sudah kena sindrom PTSD sejak lama. Aku nggak berani lagi. Kakak, tolong jangan hukum aku lagi ya. Cuiyi benar-benar takut. Langsung minta ampun. Nggak akan terulang lagi. Selain itu nanti pas pelajaran harus panggil jabatanmu Pak Guru ya, paham? Chu Jiuchuan akhirnya memaafkan Cuiyi. Kali ini berkata dengan tegas. Tahu sudah. Cuiyi dengan patuh mengangguk. Chu Jiuchuan baru menunjukkan senyuman puas. Ternyata menghadapi masalah seperti Cuiyi ini, murid tetap harus menggunakan cara keras. Cepat bereskan kamarmu. Jangan sampai mengganggu waktu bimbingan kita. Chu Jiuchuan melirik sekeliling kamar yang berantakan. Dengan cepat mulai membereskan untuk Cuiyi. Ini juga bukan pertama kalinya dia membantu merapikan kamar Cuiyi. Jadi gerakannya sangat terbiasa. Merapikan pakaian, kosmetik, buku, barang-barang lain disusun rapi sesuai kategorinya. Cuiyi juga membantu di sampingnya. Tapi dia pada dasarnya cuma membuat repot. Setelah lebih dari 10 menit merapikan, kamar Cuiyi akhirnya menjadi rapi. Pakaian yang berantakan sudah dilipat, dan dimasukkan kembali ke lemari. Kosmetik diletakkan di meja rias. Meja tulis akhirnya hanya tersisa buku dan alat tulis. Akhirnya beres. Sekarang bisa mulai mengajar les privat 1 lawan 1 untukmu. Chu Jiuchuan duduk di kursi meja tulis. Membuat Cuiyi duduk di sebelahnya. Kakak oh tidak guru. Kamu benar-benar pria yang rajin dan pandai mengurus rumah tangga. Masa depan istri benar-benar beruntung. Guru, kamu suka tipe perempuan seperti apa? Chu 111 menopang pipinya dengan tangan. Dengan senyum manis memandang Chu Jiuchuan berkata. Berani juga bercanda. Chu Jiuchuan melotot padanya. Lalu mengambil penggaris kayunya kembali. Baru kemudian Cuiyi menutup mulutnya. Membuat gerakan menarik resleting di mulutnya. Tak berani bicara banyak lagi. Chu Jiuchuan lalu serius mulai mengajar. Aku sudah melihat pekerjaan rumahmu. Ketidakseimbangan belajar kamu sangat parah. Pekerjaan rumah bahasa Inggris dasarnya hampir tidak ada masalah. Tapi soal pelajaran lain benar-benar berantakan. Pertama adalah bahasa Indonesia.
Puisi klasik yang kamu hafal. Apakah semuanya acak-acakan? Satu baris disusun asal. Satu baris lain dipasang asal. Tidak nyambung sama sekali. Chu Jiuchuan mengeluarkan pekerjaan rumah bahasa Indonesianya Chu Yi. Di atasnya penuh dengan lingkaran yang digambar dengan pensil saat dia memeriksa. Puisi klasik yang aku hafal itu salah? Chu Yi agak bingung. Jelas bait-bait puisi ini dibaca berurutan sangat lancar. Bahkan berima. Aku tanya, apa bait berikutnya dari air mengalir turun 3000 kaki? Tanya Chu Jiuchuan. Tidak bisa menyamai perasaan Wang Lun yang mengantarku. Jawab Chu Yi dengan percaya diri. Bagaimana kamu bisa menggabungkan dua puisi Li Bai yang benar-benar berbeda menjadi satu? Chu Jiuchuan terkejut. Apa itu tidak benar? Maksud dari kalimat puisi ini adalah air terjun setinggi 3000 kaki. Aliran air. Tidak dapat menandingi kedekatan perpisahan saya dengan Wang Lun. Sangat masuk akal. Chu Yi bertanya dengan heran. Mendengar penjelasan Chu Yi seperti ini, Chu Jiuchuan juga merasa memang tidak ada yang aneh. Sialan, bagaimana aku bisa terbawa oleh orang bodoh ini? Kalau begitu aku tanya kamu, apa kalimat selanjutnya dari air danau Taohua setebal 1000 kaki? Chu Jiuchuan melanjutkan bertanya. Air panas yang licin mencuci kulit halus. Chu Yi berpikir keras mengingat-ingat. Baru memberikan jawaban. Maksud dari kalimat puisi ini adalah, air danau Taohua memang sangat dalam. Namun air panas di dalamnya tepat untuk digunakan mandi. Chu Jiuchuan benar-benar terkesan. Ternyata begitu. Chu Yi adalah penyair sejati. Dengan santai bisa merangkai dua baris puisi. Jika digabungkan, tidak ada rasa aneh sama sekali. Membentuk baris puisi terkenal sepanjang masa. Apakah guru bahasa Indonesiamu adalah guru olahraga? Semua harus dihafal ulang. Chu Jiuchuan malas untuk terus bertanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar terbawa oleh Chu Yi. Chu Yi langsung menunjukkan wajah masam. Puisi klasik berbahasa kuno yang sulit dimengerti ini bagi dia seperti buku langit. Menghafal baris bawah. Lupa baris atas. Menghafal puisi ini. Lupa puisi itu. Membuka buku. Ma Dongmei dan Ma apa Dongmei yang membaca buku. Membuka buku. Ma Dongmei menutup buku apa? Dongmei membuka buku. Ma Dongmei dan Sangshu Ma Dong apa? Hasilnya saat ujian terakhir. Sun Honglei. Saat kamu berakting, kamu menghafal naskah dengan sangat lancar. Kenapa saat menghafal teks kuno dan puisi klasik jadi tidak bisa mengingatnya? Chu Jiuchuan bertanya dengan heran. Aku juga tidak tahu. Saat menghafal naskah, hanya perlu melihat beberapa kali saja sudah ingat. Tapi teks kuno dan puisi ini tidak peduli berapa kali aku melihat, tetap tidak bisa diingat. Mereka sama sekali tidak masuk ke otak. Wajah Chu 111 menunjukkan keputusasaan. Chu Jiuchuan juga tidak menyangka. Memori Chu Yi ternyata punya batasan wilayah. Saat menghafal naskah dia seperti otak super kuat. Saat menghafal teks kuno dan puisi, dia jadi seperti ikan dengan memori pendek. Hanya punya ingatan selama 7 detik. Kalau begitu, lebih baik kamu anggap saja teks kuno dan puisi itu sebagai naskah untuk dihafal. Kita juga bisa bermain dalam sebuah drama situasi. Chu Jiuchuan mendapat ide cemerlang. Mengusulkan. Baiklah. Begitu disebut akting. Chu Yi langsung bersemangat. Mari pilih puisi dari kitab puisi Guo Juan ini. Aku berperan sebagai pria terhormat. Kamu berperan sebagai wanita baik. Chu Jiuchuan memilih sebuah puisi klasik yang mudah dihafal. Latar belakangnya adalah sepasang burung air saling memanggil saat mencari pasangan di sungai. Perahu kecil melaju perlahan. Mengacu pada baris pertama Guanju. Burung Guanjiulu di pulau sungai. Chu Jiuchuan mengambil dua bebek kecil kuning di meja sebagai pengganti sepasang burung jantan dan betina. Membiarkan mereka bergerak perlahan di atas meja. Chu Yi melihat pertunjukan Chu Jiuchuan dengan penuh minat. Nona, halo. Kecantikan dan kesopananmu sangat menyentuh hatiku. Aku ingin mengejarmu. Bolehkah? Kemudian pria terhormat yang diperankan oleh Chu Jiuchuan mengutarakan perasaan kepada wanita sopan yang diperankan oleh Chu Yi. Berhubungan dengan kalimat kedua. Wanita sopan nan anggun, pria terhormat menyukai. Pasangan, dasar. Kamu juga tidak berkaca. Lihatlah cerminmu. Masih ingin mengejarku. Katak jelek ingin makan daging angsa. Chu Yi langsung menolak tanpa pikir panjang. Chu Jiuchuan, kamu berperan sebagai wanita sopan. Bisakah sedikit bersikap seperti wanita sopan? Ini benar-benar seperti wanita cerewet saja.
Komentar Chu Jiuchuan. Oh, aku mengerti. Chu Yiyi pun tersadar. Ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Seolah membuka sebuah ruang khusus. Aura di sekelilingnya berubah jadi seorang wanita bangsawan yang anggun dan bermartabat. Niat baik tuan muda. Aku sensitif terhadap hati. Namun, aku sejak kecil dididik di ruang wanita. Tak berani melupakan ajaran orang tua. Urusan takdir. Bukan hanya aku sendiri yang bisa menentukan. Harap pangeran mengerti. Chu Yiyi dengan rendah hati membungkuk. Mata seperti air. Pipi seperti giok memerah. Suara lembut dan merdu. Begitu mengerikan. Chu Jiuchuan pun harus mengagumi Chu Yiyi ini, bakat alami memulai. Sekejap sudah masuk peran. Adab dan dialog begitu mudah diucapkan. Tak heran dia jenius di bidang akting. Selanjutnya Chu Jiuchuan dan Chu Yiyi melanjutkan bermain peran. Mengubah setiap kalimat dari Guanju menjadi drama yang hidup dan nyata. Misalnya, teratai tumbuh beraneka di aliran kiri dan kanan. Chu Jiuchuan lalu merobek selembar tisu menjadi potongan-potongan panjang pendek yang tidak rata. Sebagai tanaman air yang tumbuh tidak beraturan. Misalnya mencari dengan sungguh-sungguh hingga terjaga dan berpikir. Dengan santai dan rileks. Berguling-guling tidak bisa tidur. Chu Jiuchuan kemudian berakting seperti seseorang yang memikirkan siang dan malam dan sulit tidur. Meskipun Chu Jiuchuan sangat buruk dalam berakting. Tetapi justru membuat kesan Chu Yiyi menjadi lebih mendalam. Setelah seluruh puisi Guanju selesai dipentaskan, Chu Jiuchuan lalu menyuruh Chu Yiyi coba menghafalnya sekali. Guan-guan Kujiu di sungai pulau. Wanita anggun dan lemah lembut. Pemuda yang baik pasangan yang cocok. Tanaman air tumbuh tidak rata. Mengalir di sebelah kiri dan kanan, wanita anggun dan lemah lembut dicari tanpa henti. Yang tidak terduga adalah, Chu Yiyi ternyata benar-benar menghafal seluruh puisi Guanju dengan lengkap. Meskipun prosesnya agak terhenti. Tapi setidaknya ingat. Sungguh ajaib. Aku benar-benar langsung menghafal puisi ini dengan cepat. Setelah menghafal Guanju, Chu Yiyi sendiri merasa tidak percaya. Selama dia mengingat kembali drama yang diperankan bersama Chu Jiuchuan di benaknya. Setiap bait puisi yang rumit itu akan otomatis muncul di benaknya. Asalkan menemukan metode yang tepat. Menghafal puisi juga bukan hal yang sulit, bukan? Yang penting adalah percaya pada dirimu sendiri. Punya kepercayaan diri. Chu Jiuchuan juga tersenyum tipis. Tidak menyangka dirinya cukup berbakat dalam mengajar. Dengan masalah seperti ini, murid juga, di bawah bimbingannya sendiri, berubah menjadi master memory. Jika satu puisi Guanju bisa diatasi seperti ini, maka puisi klasik dan sastra kuno lainnya juga bisa dihafal dengan cara yang sama. Kakak, tidak, guru. Terima kasih atas kata-katamu. Wajah cantik Chu Yiyi juga memerah dengan warna merah yang tidak alami. Dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Chu Jiuchuan. Di sekolah, sebenarnya bahkan guru pun sudah menyerah pada nilai pelajaran budayanya. Dan dia juga sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Pokoknya tidak akan bisa belajar. Mending tidak belajar saja. Tetapi Chu Jiuchuan tidak menyerah. Dia seperti ibu dulu. Bersedia menghabiskan waktunya sendiri. Sabar memberikan les 1-1 untuknya. Bahkan memikirkan cara yang sangat menarik seperti ini. Menemani dia berakting bersama. Menghafal puisi, mau apa aku masih sungkan. Tapi jangan kira dengan menghafal satu puisi saja semua akan selesai. Masih ada banyak lagi setelah ini. Mari kita lanjutkan. Chu Jiuchuan tersenyum. Lalu melanjutkan menemani Chu Yiyi menghafal puisi kuno berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar Chu Jiuchuan sudah mengajar Chu Yiyi hampir 2 jam. Hampir sudah pukul 9 malam. Chu Jiuchuan juga berbicara sampai mulutnya kering. Tidak hanya itu. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak drama yang diperankan Pei Cui. Sangat lelah sampai hampir tidak kuat. Hari ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjut lagi. Chu Jiuchuan melihat jam dan akhirnya selesai. Pendampingan 1-1 untuk Chu Yiyi akhirnya selesai. Chu Yiyi yang juga tampak lelah karena disiksa dengan menghafal akhirnya menghela nafas panjang. Mengulurkan tubuh dengan pemanasan yang lebar. Yang harus menonjol-menonjol. Yang harus melengkung-melengkung. Benar-benar sebuah lekuk es yang indah. Kamu istirahat lebih awal ya. Aku pergi dulu. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Jiuchuan juga tidak punya keinginan duniawi seperti itu. Bangkit berdiri dan bersiap untuk pergi. Kakak, tunggu sebentar. Chu Yiyi tiba-tiba maju dan menarik seragam sekolah Chu Jiuchuan. Ujung baju.
Panggilan untuknya juga kembali menjadi kakak. Ada hal lain. Tangan Chu Jiuchuan yang memegang gagang pintu terhenti sejenak. Kamu ada waktu akhir pekan ini? Chu Yiyi bertanya. Ada sih. Tapi kamu mau apa? Chu Jiuchuan bertanya dengan heran. Akhir pekan ini kebetulan ada audisi untuk drama baru. Aku ingin ikut tes audisi. Kamu bisa menemani aku pergi tidak? Chu Jiuchuan terkejut sejenak baru kemudian sadar. Kakak kamu sudah kelas 3 SMA. Tapi masih mau syuting. Dulu waktu kelas 1 dan 2 sih syuting juga tidak masalah. Sekarang sudah kelas 3. Chu Yiyi masih berpikir untuk syuting. Maaf ya, karena saya sangat suka naskah drama baru ini. Jika melewatkan kesempatan ini, maka tidak akan ada lagi. Selain itu, drama ini adalah drama pendek dengan anggaran kecil. Periode pengambilan gambar tidak lama. Saya juga akan meluangkan lebih banyak waktu untuk berusaha lebih keras. Tidak akan mengganggu belajar sama sekali. Chu Yi selalu. Chu Jiuchuan mengetuk dadanya dan menjamin. Kemudian Sisi terjebak dalam kenangan. Bergumam sendiri. Sebelum saya belum dewasa, ibu selalu menemani saya sebagai wali saat ikut audisi. Kadang juga beradu peran saat saya berakting. Meskipun sekarang sudah dewasa, tapi tidak ada yang menemani di sisi saya. Selalu merasa tidak tenang. Kakak, mau temani aku sebentar, ya? Chu Yi membuka bibir merahnya yang lembut. Memegang ujung baju Chu Jiuchuan. Seperti anak kecil, dia manja dan bersuara menentangnya. Jam berapa sampai di lokasi syuting? Chu Jiuchuan menghela napas. Bagaimanapun ini adalah hidupnya sendiri. Pilihan dirinya sendiri. Meski aku adalah kakaknya, aku tidak bisa ikut campur. Hanya berharap dia tidak menyesal di kemudian hari. Bahkan menemani Chu Yiyi mengikuti audisi juga bukan hal sulit. Tidak salahnya untuk melihat-lihat. Tahu saja kakak memang yang terbaik. Kakak aku cinta kamu. Chu Yiyi melonjak gembira. Dengan berani dia memberikan Chu Jiuchuan sebuah pelukan harum. Pelukan yang lembut dan nyaman. Kamu ngapain? Chu Jiuchuan terkejut karena tidak siap. Namun tanpa sengaja merasakan berat bulat dari pelukan itu. Sebagai kakak tertua dari 5 saudara perempuan kembar Chu, perkembangan Chu Yiyi memang paling pesat. Maaf aku terlalu bersemangat. Setelah 3 detik, Chu Yiyi baru sadar. Segera melepaskan tangan. Wajah cantiknya semakin merah. Dan juga, kakak, kata-kata tadi hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius. Aku akan mandi dulu. Chu Jiuchuan juga meninggalkan kamar Chu Yiyi dengan sangat lelah. Begitu keluar pintu, secara kebetulan bertemu dengan Chu Erya yang baru keluar dari kamar mandi. Kakak, ada apa denganmu? Chu Erya menatap Chu Jiuchuan dengan heran. Mengapa tampak seperti tubuhnya habis terkuras energi? Apa yang kau lakukan di kamar Yiyi dulu? Tidak ada hal khusus. Apakah kamu sudah mengerjakan revisi soal yang salah dari permu? Chu Jiuchuan menggelengkan kepala. Lalu bertanya kembali kepada Chu Erya. Hampir selesai diperbaiki. Chu Erya langsung merasa bersalah dan tidak berani menatap Chu Jiuchuan. Niru berkata, biar aku lihat. Chu Jiuchuan melihat ekspresinya ini. Langsung tahu ada sesuatu yang disembunyikan di hatinya. Selain itu Chu Erya terlihat berkeringat deras di seluruh tubuhnya. Terlihat baru saja melakukan aktivitas berat di kamar. Hampir pasti sedang menari. Kalau tidak, bagaimana bisa belajar sampai berkeringat begini? Masih ada satu bagian yang belum diperbaiki. Nanti aku tunjukkan padamu. Chu Erya berucap satu kalimat. Lalu buru-buru kabur kembali ke kamarnya. Chu Jiuchuan menghela napas dengan susah payah. Meskipun hari ini baru menyelesaikan satu masalah Chu, masih ada 4 masalah lagi yang harus dihadapi. Murid-murid menunggu dia untuk ditaklukkan. Jalan ini memang berat dan panjang. Keesokan paginya tiba lagi waktu favorit untuk membangunkan adik perempuan. Chu Jiuchuan kembali datang ke kamar tempat Chu Yiyi berada. Dia mengetuk pintu. Tak disangka pintu dengan cepat terbuka. Yang terlihat adalah Chu Yiyi yang sudah berganti seragam sekolah. Sudah merias wajah dengan makeup yang cerah. Di antara alis dan matanya terpancar pesona dewasa yang melebihi usianya. Potongan yang rapat menonjolkan lekuk tubuh yang sudah berkembang sempurna. Bros kupu-kupu putih bersih yang terpasang di dada. Membuat kontur dada terlihat semakin bangga. 2 kaki yang panjang, lurus, dan berisi di bawah rok plisket. Memperlihatkan kulit yang halus dan putih seperti giok domba. Bercahaya lembut dalam sinar pagi. Namun yang paling menarik perhatian adalah buku pelajaran bahasa yang dipegangnya.
Sepertinya sedang menghafal puisi klasik di dalamnya. Chu Jiuchuan pasti salah cara membukanya. Chu Yiyi yang biasanya sulit bangun tidur. Hari ini bahkan bangun begitu pagi. Dan dia bahkan dengan sukarela menghafal puisi klasik. Chu Jiuchuan mengucek matanya dengan keras. Lalu menatap dengan lebih jelas. Menemukan Chu Yiyi masih berdiri anggun di pintu. Dengan wajah heran menatap kakaknya. Ada apa denganmu? Tanya Chu Yiyi bingung. Yiyi, apakah kamu demam? Tanya balik Chu Jiuchuan. Tidaklah. Chu Yiyi bingung. Menyentuh dahinya sendiri. Tidak ada hal abnormal sama sekali. Kalau begitu kenapa kamu bangun pagi hari ini? Malah menghafal puisi kuno. Tanya Chu Jiuchuan lagi. Dia juga tidak lupa melihat keluar jendela. Tapi matahari hari ini tidak terbit dari barat juga kan? Ah, kamu jangan meremehkan aku. Kenapa aku tidak boleh bangun pagi untuk menghafal puisi? Pipi Chu Yiyi langsung mengembang seperti ikan buntal. Dengan penuh pesona memberikan mata juling kepada Chu Jiuchuan. Dengan nada manja yang sedikit kesal berkata, padahal hari ini aku sengaja bangun pagi dan berusaha menghafal pelajaran. Hanya ingin mendapatkan pujian dari abang. Juga sebagai balasan atas bimbingan kerasnya tadi malam. Namun Chu Jiuchuan malah curiga apakah dia sedang demam. Sungguh laki-laki yang tidak peka. Baiklah, Yiyi. Mungkin aku yang kurang jeli. Terus pertahankan ya. Selama kamu terus mempertahankannya, nilai bahasa Mandarinmu pasti akan meningkat pesat. Barulah Chu Jiuchuan percaya pada Chu Yiyi. Langsung memberikan pengakuan dan dorongan. Meski tidak tahu Chu Yiyi apakah hanya semangat sesaat, tapi tetap harus mengungkapkan pengakuan dan dorongan. Baru terasa lebih baik mendapat pujian dari Chu Jiuchuan. Bibir merah merekah Chu Yiyi baru sedikit tersenyum manis. Membentuk lengkungan indah yang memikat hati. Selanjutnya Chu Jiuchuan memanggil 4 adik perempuannya yang lain. Saat bangun tidur, keributan tak terhindarkan seperti ayam dan anjing berkelahi. Akhirnya kembali berubah menjadi situasi hampir terlambat seperti kemarin. Tak terhindarkan membuat Paman Liu mengebut dengan kecepatan dewa mobil Gunung Qiuyin sampai ke sekolah. Namun hari ini mereka tetap terlambat 3 menit saat sampai di sekolah. Alasannya terutama karena Chu Erya pagi ini saat melakukan yoga pagi rutin. Kakinya tiba-tiba mengalami kram otot. Jadi memakan waktu sedikit. Chu Erya merasa agak malu tentang hal ini. Bagaimanapun juga karena dirinya, Chu Jiuchuan dan 5 saudari mereka semua terlambat. Hari ini kebetulan adalah Li Sitai bertugas di gerbang sekolah. Chu Jiuchuan baru menyadari sosok yang dikenalnya. Adalah wali kelas mereka di kelas 3 SMA kelas 1, guru pemusnah Li Yumei. Maka Chu Jiuchuan pun dengan alami berjalan mendekat. Bahkan dengan sukarela menyapa Li Yumei. Halo Bu Guru Li. Ternyata Li Yumei yang biasanya terlihat galak, saat melihat Chu Jiuchuan. Muncul senyum ramah di wajahnya. Oh, Jiuchuan ya. Hari ini kenapa datang terlambat seperti ini? Jangan diulangi. Cepat kembali untuk membaca dini hari. Chu Jiuchuan segera masuk sekolah dengan aman tanpa masalah. Sama sekali tidak ada hukuman. Jangan bertanya. Ini malah seperti diperlakukan sebagai peringkat pertama ujian bulanan tingkat seluruh kelas. Hanya saja ketika giliran kelima saudari kembar Chu meniru cara Chu Jiuchuan. Saat bersiap masuk sekolah, mereka dicegah oleh Li Yumei secara paksa. Kalian semua sudah jam berapa sekarang? Terlambat. Tidak tahu. Kelima saudari Chu hanya bisa patuh berdiri di tempat dan menerima teguran keras dari Li Yumei. Ditambah hukuman menulis surat pernyataan sebanyak 1000 kata per orang. Sementara Chu Jiuchuan yang sudah memperkirakan kejadian ini, berjalan setengah jalan. Tak tahan untuk menoleh ke belakang sekali. Melihat 5 adik perempuannya yang penuh ludah disiram kata-kata makian. Sungguh malang. Namun inilah perbedaan antara siswa cemerlang dan siswa biasa. Semoga mereka dapat termotivasi dari sini. Mulai sekarang rajin belajar dan berjuang keras. Belajar dengan baik dari kakak mereka ini. Setiap hari maju. Kelas 30 SMA Jiangcheng. Kelima saudari Chu di kelas kembali dengan wajah lesu. Sampai mereka tertangkap. Dihukum menulis 1000 kata evaluasi juga sudah cukup. Intinya adalah, Chu Jiuchuan yang terlambat bersama mereka malah baik-baik saja. Ini tidak adil. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menurut dan menulis evaluasi dengan tangan. Untungnya sekarang ada AI. Menggunakan ponsel dengan mudah bisa membuat evaluasi. Cukup menyalin saja. Akhirnya selesai menulis. Menulis dengan cepat saat jam istirahat.
Tidak tahu berapa lama, Chu Eria akhirnya selesai menyalin evaluasi. Berbalik melihat, dia terkejut menemukan, kakak Yi di sebelah mejanya tidak seperti biasanya tidur sesaat setelah jam istirahat. Tetapi ternyata memegang buku bahasa dan menghafal puisi klasik. Yi Jie, kamu sedang menghafal? Chu Eria tak tahan bertanya. Iya, aku hampir menghafal puisi Pipa Sing ini. Dulu melihat panjangnya puisinya, aku jadi takut. Tidak kusangka kalau menghafal dengan serius juga tidak begitu sulit. Chu Yi berkata, apakah kamu sedang demam? Chu Eria dengan wajah terkejut. Kamu yang demam. Chu Yi langsung marah tak tertahankan. Kenapa si Eria ini seperti kakak laki-laki brengseknya itu? Lalu kenapa kamu tiba-tiba jadi aneh begini? Kira-kira malam kemarin kamu dan kakak laki-laki melakukan apa di kamar? Chu Eria dengan heran menanyakan lagi. Kenapa cuma dengan membimbing Yi seharian malam? Yi seperti berubah menjadi orang lain? Sebenarnya kakak laki-laki memberinya ramuan ajaib apa? Kalau kamu ingin tahu, malam ini kamu bisa merasakannya sendiri, kan? Chu Yi menoleh dan melihat Chu Eria sebentar. Sudut bibir sedikit terangkat membentuk lengkungan yang indah. Aku tidak ingin tahu. Belajar-belajar, pikiran kakak nakal itu hanya berisi hal membosankan ini. Malam ini aku takut tidak bisa tidur. Chu Eria segera menyunggingkan kepala dengan sikap angkuh. Melanjutkan merapikan riasan di cermin kecilnya. Chu Yi tersenyum. Melihat Chu Eria. Rasanya seperti melihat diriku dulu. Meskipun dulu dia juga merasa pelajaran budaya adalah hal yang sangat membosankan. Saking bencinya, dia ingin merobek buku pelajaran itu menjadi serpihan. Tapi sekarang dia ingin bertahan. Bukan hanya demi masa depan dirinya sendiri, tapi juga demi kakak yang tidak memilih untuk menyerah pada dirinya sendiri. Oh iya Eria, kakimu sudah tidak apa-apa kan? Kejadian pagi ini sepertinya agak serius. Mau ke ruang medis untuk diperiksa? Hari ini masih ada pelajaran olahraga loh. Chu Yi segera teringat sesuatu. Membuka mulut bertanya. Tidak apa-apa. Ini juga bukan pertama kalinya. Aku sudah terbiasa. Chu Eria menjawab. Sebagai penari, kram otot seperti ini, dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali sudah terjadi. Sudah biasa melihat hal semacam ini. Kamu seperti ini tidak baik. Harus lebih memperhatikan tubuhmu. Kalau kamu tidak ingin ke ruang medis, lebih baik biarkan kakak membantu memeriksanya. Chu Yi mengerutkan alis. Menasihati. Dulu ketika mereka memiliki masalah kecil pada tubuh, Chu Jiuchuan selalu bisa membantu mengobati dan meringankannya dengan baik. Pokoknya kakak adalah batu bata. Saudari-saudarinya butuh di mana dia pindah ke situ. Aku benar-benar tidak malu. Dia bodoh dan ceroboh. Kalau tidak mengganggu akan lebih baik. Wajah Chu Eria sedikit memerah. Namun dia menggelengkan kepala seperti mainan gasing. Eria, jangan malu-malu. Dia kan kakak kita, kata Chu Yi sambil tersenyum. Meskipun dia biasanya tidak berpenampilan seperti kakak tertua, tapi sebenarnya dia sangat memperhatikan dan memahami adik-adiknya. Meskipun Eria terlihat tegas dari luar, sedikit temperamental, dan agak pedas dalam berkata-kata, namun sebenarnya dia sangat sensitif dan lembut di dalam hati. Pastinya kakak telah melihat semua tindakan saudari-saudarinya dengan seksama. Mengingatnya di dalam hati. Meskipun mulut sering bilang tidak suka kakak, namun kritikannya biasanya berkorelasi positif dengan tingkat rasa suka. Justru karena mereka menyukai kakak, maka mereka bersikap seperti itu padanya. Ada pepatah yang bilang sok imut, seperti hotpot pedas yang membuat mata berair, namun membuat ketagihan. Mereka menyatukan kelembutan menjadi topan tingkat 10. Harus melawan angin untuk bisa menyentuh hati yang canggung dan lembut itu. Kelas 3 SMA, Kakak Cuan. Apa yang sedang kamu tulis? Apa mungkin hari ini Guru Li menangkap kamu terlambat? Menyuruhmu menulis refleksi 1000 kata. Di waktu istirahat yang sama, kegigihan datang ke meja Chu Jiuchuan. Namun menemukan dia sedang fokus menulis dengan cepat. Tidak tahu sedang menulis apa. Bukan aku hanya sedang mencatat soal yang salah saja. Chu Jiuchuan memperlihatkan beberapa halaman penuh catatan soal salah yang dia tulis di buku catatannya kepada kegigihan. Lihat kegigihan. Kamu sudah jadi juara kelas. Masih saja sekeras itu belajar. Biarin kita hidup dong. Kegigihan tak bisa menahan untuk mengeluh. Namun kemudian melihat dengan seksama. Dia baru sadar kalau catatan kesalahan Chu Jiuchuan itu terlalu dasar, ya ampun. Ini benar-benar tidak sesuai dengan tingkat juara belajarnya. Ini bukan kesalahan saya. Ini milik 5 adik perempuan bodoh saya.
Jelas Chu Jiuquan menjelaskan. Dia bahkan tidak pernah mencatat kesalahan apapun. Karena bagi dia tidak ada kesalahan sama sekali. Jawaban yang dia berikan adalah jawaban standar. Itulah kepercayaan diri sebagai juara belajar. Dan kelima saudari keluarga Chu juga tidak pernah mencatat kesalahan. Karena bagi mereka, terlalu banyak kesalahan. Sampai-sampai tidak bisa dicatat semuanya. Itulah ketidakberdayaan sebagai yang kesulitan belajar. Setelah memutuskan untuk memberi mereka les tambahan, Chu Jiuquan juga ingin tahu poin pengetahuan mana yang tidak mereka mengerti, dan soal-soal mana yang mereka jawab salah. Jadi dia membantu mereka merapikan kesalahan yang khas ini dengan sederhana, agar nanti bisa mengajarkan dengan fokus. Tidak hanya itu, Chu Jiuquan juga harus mempersiapkan rencana pelajaran untuk menjelaskan kepada adik-adik perempuan yang berbeda, terutama setelah keberhasilan membimbing Chu Yiyi kemarin malam. Dia juga berencana untuk membuat ulang metode yang mudah diterima oleh 4 adik perempuan lainnya. Metode yang menggabungkan pendidikan dan hiburan. Masih kata-kata itu. Untuk adik-adik perempuan, kakaknya ini benar-benar sangat peduli. Kamu benar-benar kakak yang luar biasa. Kalau aku jadi adik perempuanmu, seumur hidup ini aku akan menikahimu saja. Kegigihan juga tidak luput dari sentuhan hati Chu Jiuquan. Pergi sana. Chu Jiuquan tidak bisa menahan diri untuk menendangnya. Memang mulut anjing tak bisa mengeluarkan gading. Oh ya, hampir lupa, pelajaran olahraga berikutnya. Kelas kita akan bersama dengan kelas 10. Qin Fen tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresi wajahnya langsung menjadi bersemangat. Alasan semangatnya bukan hanya karena bisa ikut pelajaran olahraga, tapi juga karena bisa bertemu dengan Shen Yu Luoyan. 5 saudari kembar keluarga Chu yang cantik bak bulan yang tersembunyi dan bunga yang malu-malu. Pelajaran olahraga ya. Para gadis suka menonton bola. Para laki-laki juga suka menonton bola. Sudahlah. Bersama mereka mengikuti pelajaran pasti tidak ada hal baik. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman, Chu Jiuquan memang punya firasat buruk. Selain itu bagi dia yang kurang memiliki bakat olahraga, pelajaran olahraga juga menjadi siksaan yang tidak ringan. Untungnya ujian masuk perguruan tinggi tidak ada olahraga. Kalau tidak, reputasi hebat Chu Jiuquan sebagai pelajar pintar akan hancur di sini. Tapi sepertinya pada pelajaran olahraga berikutnya akan mulai tes kebugaran. Ini juga tantangan berat bagi Chu Jiuquan. Di lapangan sekolah nomor 1 Jiangcheng, tim dari kelas 3 IPS 1 sudah berkumpul di bawah perintah ketua olahraga, sedang melakukan pemanasan dasar. Tak lama kemudian, kedatangan tim dari kelas lain. Menarik perhatian semua orang. Tim kelas ini adalah kelas terpadu kelas 30 IPS. Jumlah anggotanya hanya setengah dari kelas lain. Tapi pada dasarnya semua adalah pria tampan dan wanita cantik. Gaya yang berbeda-beda. Bersama kelas lain terlihat sangat menonjol. Yang paling menarik perhatian adalah 5 saudari kembar keluarga Chu. Dimanapun mereka muncul, mereka adalah pemandangan indah yang paling sulit diabaikan dalam kerumunan. Lihat itu adalah adik perempuan nasional, Chu Yiyi. Sangat cantik sekali. Sejak kecil aku tumbuh besar menonton drama televisinya. Aku lebih menyukai yang kedua di antara 5 saudari. Dia adalah Dewi Tarian Klasik. Saat festival seni tahun lalu dalam pertunjukan seni, aku masih ingat jelas penampilannya sampai sekarang. Sangat indah. Bahkan jika aku harus menjadi anjingnya, aku juga rela. Aku adalah penggemar setia guru San Sejing. Komik gadis remajanya sangat aku sukai. Tapi dengar-dengar sifatnya sangat dingin. Tidak mudah untuk bergaul. Jadi aku selama ini tidak berani minta tanda tangan padanya. Kalian sudah lihat kejuaraan atletik pelajar nasional beberapa waktu lalu? Lagi-lagi Dewi Atletik Chu Siji memenangkan juara 100 meter gawang putri. Bahkan memecahkan rekor baru. Bisa dikatakan dia adalah atlet atletik generasi baru terbaik negara kita, Longguo. Masih ada si tua serigala Chu Wuying. Aku rasa dia benar-benar jenius di dunia musik berbahasa Mandarin. Bisa menulis lirik dan membuat melodi sendiri. Di usia 18 sudah mencapai level profesional dalam bermain piano. Vokalnya juga luar biasa. Bahkan tidak kalah dari penyanyi profesional. Saat itu banyak pelajar yang menyaksikan tidak tahan untuk berdiskusi. Dengan kata-kata penuh kekaguman dan rasa iri pada 5 saudari kembar keluarga Chu. Di mata mereka, kakak sulung Chu Yiyi memiliki kemampuan berakting yang hebat, dewasa dan memesona. Benar-benar sosok kakak yang menarik dan anggun. Kedua Chu Erya menari memukau, anggun dan elegan.
benar-benar ratu yang mulia. Ketiga, Chu Sanjing memiliki keahlian melukis yang luar biasa. Dingin dan acuh tak acuh. Benar-benar bunga di puncak gunung yang sulit dijangkau. Keempat, Chu Si memiliki sel olahraga yang berkembang sepanjang tahun. Ceria dan nakal. Benar-benar gadis yang penuh semangat. Kelima, Chu Wuyin memiliki suara yang seolah-olah telah dicium oleh Tuhan. Lincah dan imut. Benar-benar gadis imut dengan kuncir kembar. Pria mana yang bisa menikahi salah satu dari mereka dan membawanya pulang sebagai istri? Sedangkan tetap menganggap 4 lainnya sebagai adik ipar kecil. Pasti dia telah menyelamatkan bumi di kehidupan sebelumnya. Kawan cuan, cepat lihat, adikmu. Sambil melihat, Qin Fen yang berada di samping tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, lihat, adikmu. Chu Jiu Chuan hanya bisa diam tidak berkata apa-apa. Bukankah mereka berlima itu saja? Ada apa yang bagus untuk dilihat? Dia sudah bosan melihatnya setiap hari di rumah. Dan ketika mendengar orang lain di sekitarnya membicarakan 5 saudari Chu, dia pun diam-diam tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Chu Yiyi apa sih, wanita anggun penuh nafsu murni. Jelas-jelas dia adalah wanita anggun yang tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Chu Erya, apa itu wanita bangsawan yang mulia? Jelas-jelas dia pemarah. Seorang dinosaurus yang selalu berkelahi jika terjadi perselisihan. Chu Sanjing, apa itu Dewi Es? Jelas-jelas dia seorang yang takut bertemu orang. Tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang luar adalah seorang gadis rumahan. Chu Siji, apa itu gadis penuh semangat? Jelas-jelas dia bodoh tanpa pikiran. Tidak punya kekhawatiran. Tanpa hati dan pikiran. Bodoh yang bahagianya berlipat ganda. Chu Wuying, apa itu gadis imut berkuncir 2? Jelas adalah, aku 3 kali merenungkan diriku sendiri setiap hari. Makan apa di pagi hari? Makan apa di siang hari? Makan apa di malam hari, para pecinta makanan. Selain itu, terlepas dari pencapaian gemilang mereka di bidang seni atau olahraga masing-masing, mereka tetaplah siswa yang benar-benar payah dalam pelajaran budaya. Hanya Chu Jiu Chuan yang benar-benar tinggal di bawah atap yang sama dan bergaul setiap hari, yang bisa mengetahui seperti apa sebenarnya mereka di balik penampilan luar mereka. Namun mungkin juga karena hal ini, mereka di mata Chu Jiu Chuan adalah adik perempuan sebagai keluarga. Bukan seperti Dewi yang dijunjung tinggi di altar. Semua berdiri tegak, istirahat sebentar. Saat itu guru olahraga Lao Luo muncul. Tiba-tiba meniup peluit yang terpasang di lehernya. Hari ini kalian 2 kelas akan melakukan tes gabungan. Pertama yang akan diuji adalah lari jarak jauh 800 meter untuk perempuan dan 1000 meter untuk laki-laki. Lari jarak jauh 810 km. Begitu Lao Luo mengatakan hal ini, seluruh siswa yang tidak siap itu tidak bisa menahan diri. Sial, tes kebugaran dimulai sudah seru begini. Langsung menempatkan lari jarak jauh 810 km yang paling sulit ke dalam nomor pertama. Saat selesai di dalam kelompok kelas lain, seketika saat mendengar kabar lari jarak jauh, ekspresi mereka pun berbeda-beda. Para pelajar seni mengeluh tiada henti. Para pelajar olahraga justru datang ke momen yang tepat untuk pamer. Akhirnya giliran panggung utamaku. Chu Siji bahkan bersemangat mengangkat kaki tinggi di tempat. Rambut pendek sebahu. Mengikuti gerakan yang berayun. Sedangkan 4 saudari lainnya semua dengan ekspresi kesusahan. Lari 800 meter sekali putaran. Cukup menyiksa mereka sampai setengah mati. Erya, kakimu benar-benar tidak apa-apa. Apakah ingin izin sakit kepada guru? Nanti Jack yang akan berlari lagi. Chu Yiyi kembali tak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, hanya cedera kecil saja. Chu Erya yang keras kepala masih menggelengkan kepala. Dengan santai mengikat rambut panjang yang sampai pinggang seperti pohon willow dengan pita merah menjadi kuncir kuda tinggi yang rapi dan praktis. Dan pada pergelangan kaki-kaki kanannya yang ramping melilit perban, terlihat sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Itu adalah bekas cedera yang dia dapat ketika melakukan yoga pagi tadi. Chu Yiyi juga agak tak berdaya. Karakter adik perempuan kedua ini memang keras kepala tentang hal yang sudah diputuskan. 10 ekor sapi pun tak bisa menariknya kembali. Dulu juga sering ikut lomba tari dengan cedera. Tak pernah mau menyerah dengan mudah. Tentu kecuali pelajaran budaya. Segera para perempuan dari kelas 1 dan kelas 10 datang ke garis start lomba lari 800 meter. Sedangkan para laki-laki datang ke garis start lomba lari 1000 meter. Keduanya berjarak sekitar setengah lapangan olahraga.
Hal khusus dari lomba lari gabungan laki-laki dan perempuan ini adalah, jika kamu seorang pria dan dikejar oleh perempuan sampai menyusulmu, maka akan menjadi situasi yang canggung. Karena itu berarti perempuan sudah mengelilingimu satu putaran penuh, dan menghadapi Chu Shiji yang otaknya sederhana, badan kuat tapi bodoh. Chu Jiuchuan tidak hanya sekali dipotong satu putaran olehnya. Yang penting dia juga tidak lupa menyapa dirinya. Membuatnya pun bingung apakah harus membalas atau tidak. Tidak seharusnya dan juga bukan persiapan untuk mulai. Setelah para pria dan wanita sudah siap semua, Lao Luo tiba-tiba menekan pelatuk pistol sinyal yang dipegangnya. Saat suara tembakan start terdengar, para pria dan wanita langsung berkerumun mulai berlari. Semua orang berebut jalur lari pertama yang paling pendek. Yang memimpin di antara para pelari adalah Chu Shiji. Dalam waktu singkat sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Bahkan para atlet lain pun kalah jauh darinya. Tampaknya kali ini juga tak terhindarkan Shiji akan mengalahkan mereka dengan mudah. Chu Jiuchuan berada di posisi tengah di tim pria. Namun melihat gaya tak terkalahkan Chu Shiji yang jauh di depan, tak bisa tidak teringat lagi akan penderitaan yang dia alami saat dikuasai olehnya. Sudahlah. Karena tak bisa menghentikan langkahnya, maka hanya bisa menerima nasib. Hengci. Perjalanan lari jarak jauh 1000 meter. Sekali lihat tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Karena lintasannya berbentuk oval. 200 meter pertama baru mulai. Chu Jiuchuan berlari dengan cukup santai. Pada 200-400 meter sudah bisa merasakan keringat perlahan mengalir. Napas menjadi cepat. Asam beberapa bagian. 400-600 meter. Tenggorokan mulai terbakar. Saat menelan terasa rasa berkarat yang aneh. Suara napas seperti kantong udara yang bocor. Kakak, semangat ya. Tepat pada saat itu, Chu Shiji tanpa diketahui telah melingkari Chu Jiuchuan sekali. Muncul di sisinya. Chu Jiuchuan hanya bisa membalas senyuman canggung tapi sopan. Aku mulai berlari sprint. Dan Chu Shiji sudah mendekati garis finish. Kecepatan kembali meningkat. Seperti seekor macan tutul betina yang gesit melesat pergi. Chu Jiuchuan hanya bisa menghela napas dalam kekaguman. Penuh dengan rasa iri. Dan dia masih tersisa satu putaran penuh. 600 meter 800 meter. Chu Jiuchuan merasa kedua kakinya berat seperti ditimbang timah. Keringat mengalir ke mata. Mata terasa perih. Seragam sekolah menempel di punggung. Seperti kulit sapi basah. Sangat lelah. Saat ini, Chu Jiuchuan hanya ingin menukar sepertiga kecerdasannya ke Tuhan untuk mendapatkan ginjal yang kuat seperti baja. Seharusnya bukan jantung dan paru-paru. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Chu Jiuchuan akhirnya melewati tikungan terakhir. Lari jarak jauh ini hanya tersisa 200 meter terakhir. Tiba-tiba sehelai pita rambut merah dengan ekor kuda tinggi muncul di pandangan. Arya Chu Jiuchuan tidak menyangka bisa mengejar Chu Arya. Padahal biasanya Mitsui berjalan paling lambat, kan? Seperti saat kejar-kejaran di lorong kemarin. Chu Jiuchuan juga yang pertama mengejar Chu Mitsui yang paling lambat berlari. Namun segera Chu Jiuchuan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Terlihat Chu Arya menggigit bibir bawah yang memucat. Terhuyung maju. Saat kaki kanan menyentuh tanah, jelas mengarah ke dalam. Arya, kamu kenapa? Chu Jiuchuan segera mempercepat langkah dan mengejar sejajar dengan Arya. Namun tidak ada jawaban. Ujung matanya tampak berkilau air mata. Keringat menempelkan rambut-rambut kecil di leher seputih porselen. Masih terus maju. Dia dengan keras kepala mengangkat dagu. Melihat garis finish yang sudah sangat dekat di depan mata. Namun pada langkah berikutnya tiba-tiba dia menghela napas terkejut. Seluruh tubuhnya tak terkendali seperti layang-layang putus tali yang miring ke samping. Chu Jiuchuan dengan cepat dan sigap mengulurkan tangan. Tepat melindunginya di dalam pelukannya. Dan dia bisa merasakan tubuhnya yang bergetar karena rasa sakit dengan jelas. Tak perlu melihat pun sudah tahu. Pasti selama berlari. Cedera kaki pagi tadi kambuh kembali. Namun dia tidak mau berhenti sampai di situ. Dengan susah payah menyeret tubuhnya selangkah demi selangkah menuju garis finish. Tapi tubuhnya akhirnya bukan besi yang kuat. Jangan lari lagi. Kalau terus lari, kakimu tidak hanya akan tegang karena cedera otot. Tapi jika ligamennya sobek akan parah. Apa kamu tidak mau menari lagi nanti? Chu Jiuchuan juga tak peduli dengan lari 1000 meternya sendiri. Segera membawa Chu Arya ke rumput di pinggir lintasan. Mendengar kata-katanya,
Chu Eria menggigit giginya dengan erat lalu akhirnya sedikit tenang. Jika karena memaksakan diri saat tes fisik kecil ini saja, membuat kakimu bermasalah, dan kamu tidak bisa lanjut menari lagi, itulah yang akan benar-benar membuatmu menyesal. Pakai jalan kaki saja. Aku akan membawamu ke ruang medis. Chu Jiuquan sendiri sudah sangat kelelahan karena lari 1000 meter. Tapi saat ini dia tanpa berpikir langsung berjongkok dan melangkah. Tidak perlu, aku bisa ke ruang medis sendiri. Melihat gerakan jongkok Chu Jiuquan dan punggungnya yang lebar, Chu Eria terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Bodoh, apakah kamu berencana lompat dengan satu kaki sendirian ke ruang medis? Jangan omong kosong. Cepat naiklah." Chu Jiuquan tahu adik kedua ini masih keras kepala. Nada suaranya langsung menjadi lebih tegas. Baru saat itu Chu Eria menggigit bibir tipisnya, membuka lengan untuk memeluk leher Chu Jiuquan. Kemudian dengan lembut meletakkan tubuh bagian atasnya di punggungnya. Dengan kontak sedekat ini, dia juga tak bisa menahan pipinya yang memerah. Apalagi sudah ada guru dan teman sekelas yang memperhatikan situasi di sini. Sangat berat, ya. Namun karena merasakan tekanan yang tiba-tiba bertambah di punggungnya, Chu Jiuquan gak tahan dan mengeluh satu kata. "Kamu yang berat. Cepat turunkan aku." Chu Eria sebenarnya merasa kakak sialan ini hari ini terlihat sedikit lebih menyenangkan. Siapa sangka dia masih saja terlihat menjengkelkan seperti itu. Belakangan ini dia sedang diet mengurangi lemak karena akan mengikuti kompetisi tari pemuda nasional Taoli yang akan datang. Berat badannya jelas menjadi lebih ringan. Tapi brengsek ini malah bilang dia berat. Jengkel. Jangan bergerak sembarangan. Sudah lama tidak menggendongmu. Dibandingkan saat kecil, tentu saja jadi lebih berat. Chu Jiuquan perlahan duduk tegak. Dengan kedua tangan menopang kaki kecil Chu Eria. Lalu dia mendorongnya sedikit ke atas. Ingat terakhir kali saat Chu Eria. Itu terakhir kali. Pokoknya waktu dan alasannya dia tidak ingat dengan pasti. Mungkin saat dia masih SD. Dan umumnya laki-laki saat SD tumbuhnya lebih lambat dibanding perempuan. Jadi sebagai kakak, Chu Jiuquan malah lebih pendek dari Chu Eria dan yang lain. Tapi karena ingin terlihat hebat sebagai kakak, dia tetap mengerahkan segenap tenaga yang dia punya. Menggendong Chu Eria. Chu Eria sepertinya teringat sesuatu. Gerakan perjuangan sengit tiba-tiba berhenti. Menjadi sangat patuh dan menempel di punggung Chu Jiuquan. Seperti koala kecil, meraih dan memeluk lehernya dengan erat. Seolah takut jatuh. "Eria, kamu baik-baik saja?" Saat itu Chu Siji dan 3 saudara perempuannya yang sudah menyelesaikan 800 meter juga datang. Menanyakan kondisi Chu Eria. Chu Eria menunduk dan diam. Chu Jiuquan berkata kepada mereka, "Eria mungkin keseleo ligamen pergelangan kakinya. Kalian tolong beritahu Lao Luo agar dia mengizinkan kami tidak masuk. Aku akan mengantarnya ke ruang medis." "Apa kalian mau ikut?" tanya Chu Yiyi. "Tidak perlu, kalian fokus saja belajar ya. Aku bisa sendiri." Setelah berkata begitu, Chu Jiuquan lanjut menggendong Chu Eria menuju ruang medis. Dari lapangan ke ruang medis masih cukup jauh. Awalnya karena sudah berlari 1000 meter, Chu Jiuquan yang agak kelelahan harus terus-menerus menggendong Chu Eria menuju ruang medis. Sungguh agak sulit untuk ditanggung. Tapi dia tetap mengatupkan giginya dan bertahan. Langkah demi langkah. Langkah kaki Chu Jiuquan terasa sangat berat dan mantap. Ketika Chu Eria yang di punggungnya juga sangat tenang. Dia bersandar di bahu Chu Jiuquan. Bisa merasakan dengan jelas seragam sekolahnya. Bagian belakang sudah basah oleh keringat. Juga bisa mendengar napas berat di mulut dan hidungnya. Serta detak jantungnya yang seperti tulang rusuk di dada. Membuat gendang telinga terasa panas. Mungkin kakak pelupa ini sudah tidak ingat lagi. Tapi dia ingat dengan sangat jelas. Terakhir kali dia menggendong diri sendiri saat berusia 12 tahun. Saat itu dia cedera sebelum lomba dan kehilangan kesempatan mengikuti lomba tari yang sudah dipersiapkan lama. Sendirian menangis diam-diam di ruang tari. Ingat malam itu cuacanya juga sama dengan suasana hatinya. Hujan gerimis terus-menerus. Itu karena Chu Jiuquan menemukannya. Memanjat jendela masuk. Membawa payung. Kemudian menggendongnya melewati genangan air. Kembali ke rumah. Saat itu punggungnya setipis kertas. Namun seteguh gunung. Waktu berlalu, dia masih bocah yang sama seperti dulu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tiba-tiba Chu Jiuquan yang sedang berjuang dengan susah payah. Merasa sebuah tangan kecil yang halus dan putih menyentuh dahinya.
membantu menghapus keringat yang terus mengalir perlahan. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Sebuah suara lembut seperti menggoda terdengar dari belakang. Apakah kamu sudah mencuci tangan? Cu Jiuquan terkejut sebentar. Secara naluriah membalas dengan bercanda.